السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab tafsirnya Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah dan diikuti oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Az-Zuhud, mereka berdua meriwayatkan tentang seorang tabi'in yang bernama Amir bin Abdi Qais rahimahullahu ta'ala. Tabi'in yang bernama Amir bin Abdi Qais ini diriwayatkan dahulu di setiap pagi ketika ia melihat manusia keluar dari rumah-rumah mereka untuk beraktivitas, maka tabi'in yang mulia ini pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap pagi. Dia berdoa sambil mengatakan, Allahumma ya Allah, innan nasa qad intasharu li hawaijihim. Sesungguhnya orang-orang sudah bertebaran mencari kebutuhan mereka. Wa inna hajati, sedangkan aku ya Allah, yang menjadi kebutuhanku adalah antaghfirali, engkau mengampuniku. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ucapan tabi'in yang mulia ini mengisyaratkan kepada kita tentang betapa butuhnya kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang orang yang berakal, dari semua kebutuhannya, dia akan menjadikan ampunan Allah sebagai kebutuhannya yang paling utama. Bahkan dahulu sebagian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, saking mereka merasa sangat butuhnya untuk mendapatkan ampunan Allah, sampai mereka menjadikan ampunan Allah sebagai cita-cita utama mereka, cita-cita terbesar mereka. Al-Imam Abu Nuaim meriwayatkan di dalam kitabnya Hilyatul Awliya dari seorang tabi'in yang bernama Abu Zinad Abdullah ibn Zakwan rahimahullahu ta'ala. Tabi'in yang bernama Abdullah ibn Zakwan ini menceritakan, pada suatu hari berkumpul 4 pemuda hebat di dalam Hijr Ismail, setengah lingkaran yang ada di samping Ka'bah. Keempat pemuda tersebut adalah Abdullah ibn Zubair, yang kedua saudaranya Urwah ibn Zubair, yang ketiga saudaranya Mus'ab ibn Zubair, sedangkan yang keempat sahabat Nabi SAW yang mulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma wa anis sahabati ajma'in. Mereka berkumpul di sana. Lalu mereka semua saling mengatakan kepada sesama mereka, tamannau, mari kita bercita-cita. Maka Abdullah ibn Zubair yang pertama mengungkapkan cita-citanya. Dia mengatakan, amma ana fa'atamannal khilafata. Adapun saya bercita-cita untuk bisa menjadi seorang khalifah. Kemudian yang kedua disambut oleh saudaranya Urwah ibn Zubair. Dia berkata, wa amma ana
fa atamanna an yu'khadha anni al-ilmu. Adapun aku bercita-cita untuk bisa menjadi rujukan manusia di dalam ilmu. Kemudian yang ketiga disambut oleh saudaranya Mus'ab ibnu Zubair. Dia mengatakan, amma ana fa atamanna imratal Iraq. Adapun aku bercita-cita untuk menjadi pemimpin di negeri Irak. Wal jam'a baina Fatimata binti Talhata atau baina Fatimata binti Talhata wa Sukainata binti Husain. Dan aku bercita-cita bisa mempoligami antara Fatimah binti Talhah dan Sukainah binti Husain. Setelah ketiga mereka mengungkapkan cita-cita mereka, dan Abdullah ibnu Dzukwan, tabi'in yang menceritakan ini, mengatakan ketiga-tiganya mendapatkan cita-cita mereka. Namun yang keempat, Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab, sahabat Nabi SAW, mengatakan, wa amma ana fa atamanna al-maghfirah. Adapun aku bercita-cita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak alasan mengapa mendapatkan ampunan Allah harusnya menjadi kebutuhan kita yang paling utama. Ada banyak alasan. Namun khatib akan menyebutkan 3 alasan saja. Alasan yang pertama adalah karena kenyataan kita sebagai manusia. Kenyataan kita sebagai manusia itu yaitu tidak bisa luput dari dosa dan kesalahan. Seluas apapun ilmu seseorang di antara kita, sehebat apapun kesolehannya, dan setinggi apapun derajat ketakwaannya, selama dia manusia, maka dia tidak keluar dari cakupan sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam berpotensi untuk melakukan berbagai macam kesalahan. Itu kenyataan kita sebagai manusia. Apabila kita menyadari kenyataan ini, harusnya kita menyadari betapa butuhnya kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya kenyataan kita sudah seperti ini, tidak luput dari kesalahan dan dosa, kemudian ternyata tidak diimbangi oleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang diliputi oleh kerugian. Kalau sudah tidak bisa lepas dari dosa, ternyata di saat yang sama tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah orang-orang yang merugi. Seperti yang diucapkan oleh orang tua seluruh manusia, Adam dan Hawa, ketika mereka berdua diusir dari surga. Mereka mengatakan, Allah ceritakan dalam surah Al-A'raf, Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna anfusana. Kami telah banyak menzalimi diri kami dengan perbuatan dosa. Kami telah banyak menzalimi diri kami dengan perbuatan dosa, padahal kesalahan mereka hanya satu. Tapi mereka mengatakan, zalamna anfusana. Telah banyak kami zalimi diri kami dengan perbuatan dosa. Kemudian, wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau setelah itu engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Ini alasan yang pertama. Kenapa harusnya ampunan Allah harusnya menjadi kebutuhan utama kita. Alasan yang kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah nikmat yang lebih baik dari semua nikmat-nikmat dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. La maghfiratun minallah, ampunan dari Allah, wa rahmah, dan kasih sayang Allah benar-benar khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari semua nikmat yang mereka kumpulkan. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Wahab dalam kitabnya Al-Jami', Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, saking dia menyadari betapa besarnya nikmat mendapatkan ampunan Allah, dia mengatakan, lawadittu annallaha ghafara li dzamban min dunubi aw khatiyatan min khatayaya. Aku sangat ingin sekali sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni satu saja dari dosa dan kesalahanku. Tsumma la yu'rafu li nasabun. Kemudian setelah itu aku tidak peduli meskipun nasabku tidak diketahui oleh manusia. Bahkan di dalam riwayat yang lain yang dibawakan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak dengan sanad yang disahihkan oleh Az-Zahabi,
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lawadittu anna Allah ghafara li dzamban wahidan." Aku ingin seandainya Allah Subhanahu wa taala mengampuni satu saja dari dosaku. Summa du'itu ba'da dzalika Abdullah bin Rawthah. Kemudian setelah itu aku tidak peduli meskipun orang memanggilku Abdullah, anak si kotoran. Mereka tidak lagi memanggilku Abdullah bin Mas'ud. Mereka memanggilku sebagai Abdullah bin Rawthah, Abdullah putra dari kotoran. Aku tidak peduli. Yang penting Allah ampuni satu saja dari dosaku. Ini nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi jadikan ampunan Allah sebagai tujuan utama kita. Alasan yang ketiga, mengapa harus ampunan Allah menjadi kebutuhan utama kita? Karena semua kita, siapapun kita pasti ingin masuk surga. Namun ketahuilah dalil-dalil telah menunjukkan seorang hamba tidak mungkin masuk ke dalam surga kecuali setelah ia dibersihkan dari dosa-dosa. Karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah dalam tafsirnya. Dia mengatakan ibu bapak manusia Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga hanya karena satu kesalahan. Maka pemahaman sebaliknya, tidak mungkin seseorang masuk ke dalam surga dengan membawa tumpukan kesalahan. Satu kesalahan saja membuat Adam dikeluarkan dari surga, Hawa dikeluarkan dari surga, satu kesalahan. Maka pemahaman sebaliknya, tidak mungkin seseorang masuk ke dalam surga dengan membawa tumpukan kesalahan kecuali setelah dibersihkan. Hal yang sama juga diucapkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ibnul Qayyim mengatakan, la yumkinu dukhuluhul jannata illa ba'da tamhis. Tidak mungkin seorang hamba masuk ke dalam surga kecuali setelah tamhis, setelah pembersihan. Kenapa? Fa innaha thayyibatun la yadkhuluha illa thayyib. Karena surga adalah tempat yang sangat baik, tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang yang telah menjadi orang yang baik. Falaisa fil jannati dzarratu khubthin, sehingga tidak ada di surga sedikit pun dari keburukan meskipun sebesar dzarrah. Itulah setidaknya 3 alasan yang harusnya menjadi motivasi bagi kita untuk menjadikan ampunan Allah sebagai kebutuhan utama kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin, untuk bisa mencapai kebutuhan utama kita, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini, maka ada 4 jalannya. Yang pertama adalah istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah istighfar. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna syaitana qala." Syaitan atau iblis ketika dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkata di hadapan Allah. Di antara perkataan yang dia katakan, "Wa izzatika ya Rabbi." Demi keperkasaan dan kemuliaanmu wahai Rabbku, la abrahu ugwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Aku tidak akan pernah putus-putus dan berhenti untuk menyesatkan hamba-hambamu, menyelewengkan mereka, membuat mereka jatuh di dalam dosa selama ruh-ruh mereka itu masih ada di dalam jasad mereka. Itu sumpah iblis. Maka Allah Subhanahu wa taala menanggapi sumpah iblis dengan mengatakan, wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan kemuliaanku, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni, aku pun akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka beristighfar kepadaku. Maka jalan yang pertama adalah istighfar. Jalan yang kedua adalah taubat. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan ampunan bagi mereka yang tulus di dalam taubatnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenarnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan dengan itu Rabb kalian mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Kemudian yang ketiga
adalah dengan memperbanyak amal soleh sesuai dengan tuntunan yang datang dari Nabi SAW dan dibangun di atas niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan akan menghancurkan keburukan. Sedangkan yang keempat, ridho ketika mendapatkan cobaan dan ujian. Ridho. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini dihasankan oleh Syalbani. Nabi SAW mengatakan, la yazalul bala'u bil mu'min fi nafsihi wa malihi wa waladihi. Apabila ujian senantiasa turun menimpa orang yang beriman, baik ujian itu menimpa dirinya sendiri, menimpa hartanya, ataupun menimpa anak keturunannya, hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'ah, maka nanti pada hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah tidak membawa dosa sedikit pun. Tapi ingat, harus ridho. Yang menghancurkan dosa itu bukan ujiannya. Ingat, bukan ujiannya yang menghancurkan dosa, tetapi yang menghancurkan dosa adalah sikap ridho kita ketika menerima ujian tersebut. Adapun kalau kita tidak ridho, ujian dunia kita dapatkan, ujian musibah agama pun juga kita dapatkan. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Tirmidzi, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Faman radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ujian itu, dia dapat keridhaan berupa ampunan Allah. Wa man sakhita falahu sukhut. Tapi siapa yang murka tidak ridha, maka dia justru mendapatkan kemurkaan Allah. Maka yang keempat, jalannya adalah ridha ketika mendapatkan cobaan dan ujian. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.